katanya kalau mimpi, terus baik itu baik atau buruk, katanya nggak boleh sembarangan diceritain sama orang. Nah makanya saya mau tanya nih sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz, benar nggak sih kalau misalnya kita bermimpi itu nggak boleh sembarangan ditanyain ke seseorang. Karena katanya kalau mimpi kita diceritakan, itu malah bisa jadi terjadi di kehidupan nyata. Benar nggak sih? Gimana nih mau menurut sudut pandang Islam? Mohon Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Uthman, Ustadz Fadal, Bani, Ustaz Mas Syam. Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mimpi baik ataupun mimpi buruk nggak boleh sembarang diceritain. Apabila engkau bermimpi suatu kebaikan, maka pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah karena itu adalah suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tuhadits, dan jangan engkau ceritakan kecuali kepada orang yang juga akan senang mendengar mimpimu. Jadi kalau misalnya nih, kita nih sama-sama saingan nih. Misalnya ada orang si A dan si B itu sama-sama saingan mencari misalnya bonus gitu kan. Terus si A bermimpi dapat bonus. Kebaikan nggak dapat bonus tuh? Iya, kebaikan, alhamdulillah. Tapi si B ini belum tentu seneng dia dapat bonus. Karena sama-sama lagi Karena berjuang. sama-sama saingan gitu ya. Jadi mimpi baik pun nggak sembarangan boleh diceritakan kepada orang lain. Kecuali orang itu akan senang juga terhadap mimpimu. Misal suami istri. Lalu dia mengatakan, suaminya mengatakan kepada istrinya, yang semalam saya bermimpi. Mimpi apa? Mimpi kita punya rumah gitu ya. Aduh, Masya Misalnya Allah. dia belum punya rumah. Kita punya rumah. Ini kan sama-sama senang gitu. Sama-sama senang baru boleh diceritakan. Mana contohnya? Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf kecil ketika bermimpi mengatakan dalam Al-Quran diceritakan, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang suatu tanda kenabian. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahandanya. Apa kata ayahandanya? Jangan kau ceritakan. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Padahal mimpi baik loh. Mimpi baik tapi jangan kau ceritakan terhadap saudara-saudaramu. Karena belum tentu mereka juga senang atas apa yang kau mimpikan. Apatah lagi mimpi buruk. Apatah lagi mimpi buruk. Maka ketika bermimpi buruk kata baginda Nabi SAW, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Seperti dari satu riwayat bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa ada seorang badui datang kepada baginda Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal lalu menggelinding kepalaku tuh, kemudian aku berlari kencang mengejarnya. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kau ceritakan kepada orang lain kelakuan syaitan yang mempermainkanmu di dalam mimpimu. Jadi adalah permainan syaitan. Sebenarnya ada penelitian yang menyebutkan, jadi kita bukan hanya mengambil dari riwayat, ada penelitian yang menyebutkan bahwa kenapa orang tidak usah menceritakan mimpi. Yang pertama nggak penting. Jadi yang pertama tuh nggak penting, belum tentu penting menurut kita yang bermimpi. Betul, Orang yang betul. diceritakan, ngapain sih buang-buang waktu banget gitu ya, Betul, ngapain betul, juga ceritakan sama saya gitu. Nggak ada juga manfaatnya buat saya. Mungkin secara emosional orang yang bermimpi merasa ini adalah penting baginya, tapi orang yang diceritakan belum tentu itu penting bagi mereka. Maka tidak penting untuk menceritakan sebuah mimpi. Yang kedua, emosi yang dirasakan seorang yang bermimpi sama orang yang mendengarkan itu adalah emosi yang berbeda. Kita sangat dekat dengan mimpi kita, namun orang yang mendengarkannya itu tidak merasakan langsung. Maka tidak menceritakan mimpi tersebut, baik itu mimpi yang baik ataupun mimpi yang buruk, itu adalah sesuatu yang lebih diutamakan atau lebih utama bagi seseorang. Kalaupun kita punya mimpi yang kira-kira sangat melekat dan sangat ingin kita tanyakan, maka jangan salah tanya orang. Tanyakan kepada ahlinya, tanyakan, buka kitab-kitab tentang mimpi, buka pendapat para ulama tentang mimpi ini. Bagaimana suatu perkara seperti Nabi Yusuf alaihissalam juga kan sering bermimpi gitu ya. Bermimpi lalu ditanyakan, atau misalnya sang raja bermimpi bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tanyakan kepada ahlinya supaya tidak salah mengartikan. Wallahu ta'ala Waduh, alam. Masya Allah, bener banget. Tanyakan pada ahlinya, karena mimpi itu multitafsir, Ustadz. Multitafsir. Kadang bilang kalau misalnya kita mimpi meninggal, itu ada yang
yang bilang bakal panjang umur, terus kalau mimpi gendong bayi bakal dapat rezeki banyak. Itu mungkin memang banyak orang yang menafsirkan beda-beda. Betul, Jadi kalau takutnya- orang yang baik sangka bilangnya panjang umur. Betul. Tapi kalau orang yang nggak suka sama kita, oh itu hati-hati ya bentar lagi. dia jadi sepanjang jalan jadi takut seumur Makanya hidupnya. nggak usah diceritain Betul, gitu. Makanya betul. dibilang bakal jadi kejadian misalnya, itu bukan bakal jadi kejadian tapi bakal jadi sugesti Betul, untuk kita. sugestinya yang Subhanallah. membentuk dia jadi terjadi gitu ya. Waduh, ini luar biasa kita membahas soal mimpi. Nah, Ustaz Syam, mohon maaf nih, ini Iya. banyak juga yang curhat mengenai seorang keluarga yang misalnya ditinggalkan, katakanlah oleh salah satu anggota keluarganya. Nah, sudah meninggal gitu ya. Nah, ini banyak terjadi juga keluarga yang ditinggalkan ini didatangi di dalam mimpinya oleh sosok yang sudah meninggal. Nah, ini sebenarnya apakah benar sosok orang meninggal itu bisa datang ke mimpi kita atau itu cuma setan aja yang mewujudkan? Nah, ini Saya mau gimana? nanya, kira-kira Ya. orang yang meninggal itu yang datang Nah, atau kita yang mendatanginya? wah itu pertanyaan bagus juga, saya jadi Karena berpikir. kalau kita tidur kita nggak tahu ruh kita kemana. Betul. Ruhnya lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan, siapa tahu emang kita yang datangi Yang mereka. mampir gitu. Mampir. Oh, iya. Bahayanya Kok kalau saya nggak jadi balik merinding? lagi. Saya jadi merinding ini. Iya benar juga Kalau ya. merinding nanti aja kita bahas. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.